Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini, malam Jumat, bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka salamatan asrama baru yang dingarani dengan nama Asrama Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ini adalah nama pemberian dari Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid ketika kita ditarik Hadramaut. Jadi ketika kita ditarik, kita minta kepada Habibana Umar bin Hafid untuk memberikan nama bagi, artinya tempat belajar pondok pesantren putri yang insya Allah akan kita bangun sepulangnya kita dari Tarim. Alhamdulillah beliau memberi nama Nurul Hidayah. Nah, jadi ini merupakan bagian daripada pondok pesantren Riyadul Muhibbin juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana ujar Tuhan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau kita ingin dekat dengan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dekatkanlah diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Habasyi mengatakan, di akhir zaman ini tidak ada yang membuat kita rugi, tidak ada yang membuat kita celaka, tidak ada yang membuat kita sengsara, melainkan karena kita jauh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan Nabi, maka keberuntungan akan selalu bersama kita, kebahagiaan akan selalu bersama kita. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan yang kita temui, apabila kita selalu bersama Nabi, kita akan bahagia, kita akan beruntung dunia dan juga di akhirat. Kalau kita sendirian misalnya, kita bayangkan, kita yakini bahwa Rasulullah itu melihat kita, memandang kita, merindukan kita, maka kebahagiaan akan datang menghampiri kita. Dan itu memang hakiki sebenarnya. Rasulullah itu selalu mengingat umatnya. Rasulullah itu selalu perhatian dengan umatnya. Rasulullah selalu rindu kepada umatnya. Karena itu apabila kita ingat dengan Rasulullah, ujar ulama, hakikatnya Rasulullah yang terlebih dahulu ingat dengan kita. Apabila kita rindu dengan Rasulullah, sebenarnya Rasulullah lah yang terlebih dahulu merindukan kita. Sebagaimana syair yang kita baca waktu berdiri tadi, Nurul Mustafa Ruhul Aqwan. Nur Mustafa adalah rohnya alam semesta. Sehingga tidak ada apapun, tidak ada sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini, itu melainkan ada kaitannya, ada keterikatan, ada keterhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi diri kita. Nah, kita ini punya roh, dan roh kita berasal daripada nurnya Rasulullah. Ketika kita rindu dengan Rasulullah, maka sebenarnya Rasulullah lah yang merindukan kita. Nah, karena itu marilah kita mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Kita banyak-banyak memuji Rasulullah. Apabila kita selalu bersama Rasulullah, apapun keadaan yang kita hadapi, itu akan menjadikan kebaikan bagi kita. Kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah corona.
yang menimpa negeri kita tercinta dan juga negeri-negeri di belahan dunia. Namun yakinilah, apabila kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka wabah corona yang sedang ditimpakan Allah kepada kita itu bukanlah satu hukuman, bukanlah satu bencana, tapi itu hanya satu ujian untuk lebih meninggikan keimanan kita kepada Allah, untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari terjadinya wabah corona. Ujar orang nang mahir kaluyuran keluar rumah, di rumah aja ya kalau. Nah, jadi banyak hikmahnya amun kita mau mencari urang kada tapi panjalan lagi. Nah, dan di situ adalah hikmah yang bisa kita petik. Apalagi kalau sudah kita kada tapi bergaul dengan dunia luar, mengurangi aktivitas di luar, maka mata kita terjaga daripada melihat yang haram, telinga kita terjaga dari mendengar yang haram, mulut kita terjaga daripada menguya-nguya orang, menyebut-nyebut kejelekan orang, dan macam-macam lagi kebaikan-kebaikan yang ada di balik ujian Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita membangun pondok pesantren, majelis taklim, Riyadhul Muhibbin. Alhamdulillah putra sudah berjalan 6 tahun, dan sebentar lagi amun wabah corona ini diangkat oleh Allah, kita akan mengadakan ulang tahun majelis yang ke-6 insyaallah sebelum hari raya ini, kalau diangkat wabah corona ini. Amun kada diangkat, kita bertahan dulu, mudah-mudahan lakas hilang wabah corona ini. Jadi acara-acara besar seperti majlis zikir dan ulang tahun majelis dan haulan wali, untuk sementara kita kada kamu pastiakan apabila waktunya, apabila acara pelaksanaannya, karena kita sambil melihat situasi dan kondisi saat ini kayak apa. Nah, jadi kita bersyukur majelis ini sudah 6 tahun berjalan, dan 6 tahun berjalan alhamdulillah kita kembali bisa menambah, artinya menambah daripada majelis kita, yaitu pondok pesantren Riyadhul Muhibbin Putri, yang insya Allah yang rencana hari Sabtu ini masukkan, karena ternyata masih belum juga, diantaranya widai pendinding ini belum ada juga, mungkin kita undur sampai hari Senin. Jadi karena kita lihat mulai jalan tadi itu nampak benar masih kelihatan, apalagi ini bebinian, jadi kurang baik dilihat mulai jalan. Tadi kita lihat waktu kesini tadi. Jadi pemasukan putri yang rencananya hari Sabtu kita undur hari Senin dulu. Bila siap kita umumkan lagi, artinya masukan. Kalau kada siap kita undur lagi, mungkin seminggu lagi kita undur sampai siap. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk kita ini sebagai umat Rasulullah hendak lebih dekat dengan Rasulullah. Kita hendak menjadi umat yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada yang kita ajarkan di pesantren kita, di pondok kita, di majelis kita, melainkan cara bagaimana kita ini menjadi umat yang mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Itu aja. Karena itu di pesantren kita ini kita ajarkan bersalawat, dalail khairat, kita ajarkan artinya membaca maulid burda. Tadi kita baca kayak maulid kita baca juga simtud durar, apalagi kita baca maulid azab, dan insyaallah mungkin kayak kita tambahi lagi pelajaran membaca maulid Abdiyaul Lami', maulid yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid, yang mana dikatakan oleh orang-orang kasyaf tidak dibacakan maulid Abdiyaul Lami' di satu tempat, melainkan Rasulullah itu datang sebelum orang itu datangan.
Jadi misalnya kita hendak baca Bulughul Lambi malam ini, nah, belum kita datang Nabi sudah bertungguan di tempat sini. Nah, jadi kita hendak agar kita ini dekat dengan Rasulullah. Bila kita menjadi orang yang dekat lawan Nabi, Allah kadang akan mengazab kita, Allah kadang akan menghukum kita, Allah kadang akan murka lawan kita, karena kita dekat dengan orang yang dicintainya, dekat dengan orang yang disayanginya. Apapun terjadi, kalau seandainya kita bisa positif corona misalnya, tapi kita orang banyak bersalawat, dekat lawan Nabi, maka yakinilah itu merupakan jalan kita untuk lebih dekat kepada Rasulullah. Seandainya kita wafat dalam sebab COVID itu merupakan lorong jalan agar kita bertemu, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bukan menantang, kita ada menantang, Allah ada tujuh hambanya menantang itu. Oh, ada usaha cuci tangan, ada usaha apa lagi, suhu tubuh, ada usaha jaga macam-macam, bukan kayak itu. Ada ujar guru Bakhit 32, kita laksanakan protokol daripada anjuran pemerintah, kita laksanakan, namun hati kita tetap tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dinyatakan positif karena COVID, jangan dipaparaki, jangan disalamannya, apalagi dianggap, jangan. Itu secara agama pun menyuruh bila kita udah Nabi, bila ada orang yang positif taun, larilah engkau daripada orang yang kena taun itu seperti lari engkau daripada singa. Itu anjuran Nabi. Jadi bujur itu, pemerintah itu bujur, sangat bujur itu. Karena Nabi menyuruh itu bila ada orang kena penyakit menular, itu kita disuruh lari daripada mereka seperti kita lari daripada singa. Itu Nabi menyuruh. Tapi bila orang itu dinyatakan karena, namun orang kana bang, nah disinilah ujar guru Bakhit, hati kita bertawakal, bersarah, berpasrah kepada Allah. Malih juga kita menuduh orang bertahan karena, jadi berselamat kedua nih, barangkali ya Allah, malih juga timbul kawan, ada wadi diparati, ngalih itu kayaknya kawan yang masakan, kalau di ada wadi makan masakan kawan, kawan kedua nih bertahan karena sangka buruk bertahan, kamuan karena. Nah jadi disitulah artinya tawakal hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang itu dikatakan kana atau apa tadi artinya diduga apa reaktif kah istilah kalimat nubuhan ilmu kedokteran. Nah kita disuruh menghindar, kita disuruh jaga jarak, kita disuruh artinya jangan mendekat kepada mereka itu, dan itu sesuai dengan anjuran daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beban santri ini kan sudah dites kalau bertahan, ditimbang bertahan, kalau alhamdulillah suhu tubuhnya normal aja. Jadi kan ada bapak kita berpeparakan nih, jangan takutan nih jam. Kita sudah ada ditimbang, ada Allah ditimbang. Bila belum ditimbang, ada ditimbangkan. Ya. Mudah-mudahan tempat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pondok pesantren kita diberi Allah keberkahan. Mudah-mudahan orang yang mengajar di sini dan belajar di sini dan orang yang membantu majelis dan pondok pesantren ini dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat, pintu hidayah, pintu taufik, pintu keberkahan, pintu kebaikan dan pintu kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.